Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmianti, BP 1810531056, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perancangan output sistem informasi berbasis komputer dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada materi ini, saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu tujuan desain output, dan yang kedua yaitu menghubungkan konten output dengan metode output. Sebelum masuk pada topik yang pertama, saya akan membahas sedikit apa itu output. Output adalah informasi yang disampaikan kepada pengguna melalui sistem informasi intranet, extranet, atau World Wide Web. Kemudian output dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama hard copy tradisional dari laporan cetakan, yang kedua soft copy seperti layar komputer, mirrorform, dan output audio, yang ketiga drive device berupa disket, CD, DVD, flash disk, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan masuk pada topik yang pertama yaitu tujuan desain output. Tujuan desain output itu sendiri ada 6. Yang pertama yaitu merancang output untuk melayani tujuan yang dimaksud. Maksudnya di sini, semua output harus memiliki tujuan. Selama fase analisis menentukan kebutuhan informasi, analisis sistem mencari tahu apa tujuan pengguna dan organisasi yang ada. Output kemudian dirancang berdasarkan tujuan tersebut. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu mendesain output agar sesuai dengan pengguna. Dengan sistem informasi besar yang melayani banyak pengguna untuk berbagai tujuan, seringkali sulit untuk mempersonalisasi output. Secara umum, lebih praktis untuk membuat output khusus pengguna atau dapat disesuaikan pengguna saat merancang untuk sistem pendukung keputusan atau aplikasi lain yang sangat interaktif seperti yang menggunakan web sebagai platform. Namun, masih mungkin untuk mendesain output agar sesuai dengan tugas dan fungsi pengguna dalam organisasi yang membawa kita ke tujuan berikutnya. Tujuan yang ketiga yaitu menyampaikan kuantitas output yang sesuai. Bagian dari tugas mendesain output adalah menentukan jumlah output yang tepat untuk pengguna. Sebuah heuristik yang berguna adalah bahwa sistem harus menyediakan apa yang dibutuhkan setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, memastikan output di mana dibutuhkan atau menyediakan distribusi output yang tepat. Output seringkali diproduksi di satu lokasi dan kemudian didistribusikan ke pengguna. Peningkatan online, output tampilan layar yang dapat diakses secara pribadi telah mengurangi masalah distribusi. Tetapi distribusi yang sesuai masih merupakan tujuan penting bagi analisis sistem. Agar dapat digunakan dan berguna, output harus disajikan kepada pengguna yang tepat. Tidak peduli seberapa baik laporan yang dirancang, jika tidak dilihat oleh pembuat keputusan terkait, mereka tidak memiliki nilai. Tujuan yang kelima yaitu memberikan output tepat waktu. Salah satu keluhan paling umum dari pengguna adalah bahwa mereka tidak menerima informasi pada waktunya untuk membuat keputusan yang diperlukan. Meskipun waktu bukanlah segalanya, hal itu memainkan peran besar dalam seberapa berguna output. Dengan menggunakan output yang dipublikasikan dengan baik, output berbasis web dapat mengurangi beberapa masalah dengan waktu distribusi output juga. Waktu output yang akurat dapat menjadi penting untuk operasi bisnis. Tujuan yang terakhir adalah memilih metode output yang tepat. Memilih metode output yang tepat untuk setiap pengguna adalah tujuan lain dalam merancang output. Banyak output sekarang muncul di layar tampilan, dan pengguna memiliki opsi untuk mencetaknya dengan printer mereka sendiri. Analis perlu mengenali trade-off yang terlibat dalam memilih metode output. Biaya berbeda bagi pengguna, ada juga perbedaan dalam aksesibilitas, fleksibilitas, daya tahan, distribusi, penyimpanan, dan kemungkinan pengambilan transportabilitas dan dampak keseluruhan dari data. Pilihan metode output tidak sepele, juga tidak biasanya merupakan kesimpulan sebelumnya.
Selanjutnya, saya akan membahas topik yang kedua, yaitu menghubungkan konten output dengan metode output. Muatan output dari sistem informasi harus saling berkaitan dengan metode output. Kapan kita merancang output, kita perlu memikirkan bagaimana fungsinya mempengaruhi bentuk dan bagaimana tujuan yang dimaksud akan mempengaruhi metode output yang dipilih. Output bisa dipikirkan menurut cara umum, sehingga apapun informasi yang dihasilkan sistem komputer serta bermanfaat bagi orang-orang dalam berbagai cara bisa dianggap sebagai output. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknologi output. Yang pertama yaitu printer. Karena laporan tercetak adalah jenis output yang umum, maka logis untuk mengasumsikan bahwa di setiap organisasi besar pencetak ada di mana-mana. Meskipun jenis output lain mendapatkan popularitas, kemungkinan bisnis masih menginginkan hasil cetakan, atau ingin merancang output yang akan terlihat bagus jika pelanggan, pemasok, atau vendor mencetaknya menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras mereka sendiri. Bersama dengan pengguna, analis sistem harus menentukan tujuan printer. Setelah itu ditetapkan 3 faktor utama printer yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keandalan. Yang kedua, kompatibilitas dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, dukungan produsen. Teknologi output yang kedua yaitu tampilan sebagai output. Layar tampilan adalah teknologi output yang semakin populer. Setelah sebagian besar digunakan untuk entry data, layar juga menjadi teknologi yang layak untuk banyak kegunaan lain karena ukuran dan harga turun dan kompatibilitasnya dengan komponen sistem lainnya meningkat. Layar memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan printer karena kesunyian dan potensi partisipasi pengguna yang menarik. Output layar dapat memberikan fleksibilitas dalam memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi output secara real-time baik melalui penghapusan, penambahan, atau modifikasi. Layar juga memungkinkan peninjauan output yang disimpan melalui akses ke tampilan item dari database yang relevan, memungkinkan pembuat keputusan individu untuk berhenti menyimpan hasil cetak yang berlebihan. Yang ketiga yaitu video, audio, dan animasi. Banyak alat dan paket aplikasi yang akan dikerjakan memfasilitasi penyertaan video dalam opsi output. Video adalah output yang kompleks karena menggabungkan kekuatan dan potensi dampak emosional audio, termasuk efek suara, dan musik dengan saluran visual. Beberapa aplikasi yang sudah dikenal adalah yang berbasis web. Teknologi yang bersifat video, audio, dan animasi pada klip-klip video membuat output yang bermanfaat, seperti melengkapi output cetakan yang bersifat statis, kolaborasi jarak jauh yang menghubungkan orang-orang yang jarang melihat satu sama lain, dan mempertahankan suatu kejadian sebagai tambahan untuk arsip-arsip organisasi. Di satu sisi, output audio dapat dianggap sebagai kebalikan dari output cetak. Output audio bersifat sementara, sedangkan kata yang dicetak bersifat permanen. Output audio biasanya output untuk kepentingan satu pengguna, sedangkan output cetakan sering didistribusikan secara luas. Output audio diartikan oleh telinga manusia sebagai ucapan, meskipun sebenarnya dihasilkan oleh suara digital yang kemudian disatukan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai kata-kata yang bersambung. Seperti misalnya podcast. Sebuah podcast adalah file audio digital dengan format khusus yang dapat diunduh oleh pengguna internet dari berbagai penyedia konten. Banyak perusahaan menggunakan podcast sebagai alat penjualan dan pemasaran dan untuk berkomunikasi dengan karyawan mereka sendiri. Menggunakan perangkat lunak seperti iTunes, pengguna dapat menerima podcast, meluncurkan file di komputer mereka, dan menyimpannya di pemutar portabel mereka. Begitu juga dengan animasi. Animasi adalah bentuk output lain yang dapat digunakan untuk menyempurnakan situs web atau presentasi.
Animasi adalah penyajian berbagai gambar dalam satu rangkaian satu persatu. Gambar animasi terdiri dari beberapa elemen dasar. Simbol unsur dapat berupa objek abstrak atau foto nyata dan dapat memiliki warna, bentuk, dan tekstur yang berbeda. Yang terakhir yaitu CD-ROM dan DVD. Dengan permintaan akan output multimedia terus meningkat, tampilan materi dalam CD-ROM menjadi meluas. CD-ROM kurang rentan terhadap kerusakan akibat penanganan manusia dibandingkan output lainnya. CD-ROM dapat menyertakan teks dan grafik berwarna serta musik dan video gerak penuh sehingga sebagai media output, mereka memberikan kreativitas maksimum desainer. DVD juga merupakan teknologi output yang berguna. DVD tidak hanya digunakan untuk output, tetapi juga digunakan untuk penyimpanan cadangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai output elektronik. Banyak dari sistem berbasis web baru yang akan dirancang akan memiliki kemampuan mengirim output elektronik dalam bentuk email, pesan papan buletin yang dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lain tanpa perlu salinan cetak. Contoh dari output elektronik ini yang pertama adalah email. Email dapat diatur dan dijalankan secara internal dalam organisasi melalui intranet atau melalui perusahaan komunikasi atau penyedia layanan online. Yang kedua, blog. Blog adalah bentuk lain dari output berbasis web. Karena blog adalah jurnal yang ditulis dari sudut pandang tertentu, tidak hanya menyampaikan fakta kepada pembaca, web juga memberikan pendapat. 3. Pesan singkat. Bentuk komunikasi populer ini adalah cara lain bagi individu dan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif melalui internet. Yang keempat, perangkat wireless. Yang kelima, sistem fax tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai materi tujuan desain output dan menghubungkan konten output dengan metode output. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.